Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa pesantren TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mempelajari kitab ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Meneruskan pelajaran kita masih di dalam arkanul iman. Masih di dalam arkanul iman, rukun-rukun iman. Telah kita baca di dalam kitab Safinatun Najah tentang arkanul iman, yaitu dari rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat telah kita baca di dalam kitab ini. Terakhir pengajian kita membaca di dalam kitab Safinatun Najah tentang iman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 313, berjumlah 313 rusul. Ada yang mengatakan waqila wa 15, berjumlah 315 rasul. Wa yajibul imanu tafsilan bi 25 minhum, dan diwajibkan kepada kita untuk beriman secara terperinci ada 25 rasul. Ya, tentunya para pemirsa sudah mengetahui daripada jumlah 25 rasul tersebut yang wajib setiap individu untuk mengetahuinya, dan di sini Al-Fakir tidak menyebutkan daripada satu persatu. Pelajaran yang lalu bahwa harus kita mempunyai daripada keyakinan seorang rasul itu adalah laki-laki, ya, tidak ada, karena banyak di zaman sekarang orang mengaku bahwa dirinya adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah seorang laki-laki. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya dengan mukjizat yang zahir, mukjizat yang nyata, dan mereka menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak memiliki daripada penyakit yang dapat dijauhi oleh kaumnya. Di antara cerita yang sering kita dengar, dahulu masih kanak-kanak kita sering mendengar bahwa Nabi Ayub mempunyai daripada penyakit kulit atau penyakit lepra yang sampai dijauhkan oleh manusia. Nah, di sini di antara daripada sifat para rasul itu tidak memiliki daripada penyakit yang sampai orang-orang menjauhkan dirinya. Tidaklah mungkin, karena diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Bagaimana mungkin tatkala Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu, kemudian umatnya menjauhkan, nanti dia beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku menjauhi daripada Rasul karena aku takut tertular ya Allah. Inilah ya sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Adapun sakit, adapun rasa lapar, rasa haus, ini mungkinlah terdapat pada seorang Rasul, karena bagaimanapun dia adalah manusia, ya. Kemudian di antara 25 rasul yang wajib untuk kita beriman kepadanya
Ada di antaranya adalah ulul azmi. Apa itu ulul azmi? As-sabri wa tahammulil masyaq. Di antara 25 ada yang paling utama, yang paling afdal, yaitu ulul azmi, as-sabar. Mereka yang dikatakan ulul azmi tersebut sangat sabar dalam menghadapi daripada umatnya. Wa tahammulil masyaq, dan dia mengemban daripada cacian makian yang begitu besarnya, yang begitu beratnya. Dan adapun ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Nah, itu berjumlah daripada, ya, dikatakan yang pertama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Kemudian disebutkan bahwa diwajibkan bagi seseorang yang balik dan berakal untuk meyakinkan daripada keimanannya bahwa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ya'taqida annahu arabiyyun quraisyiyun, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Arab dan dari bangsa Quraisy, wa annahu abyadun musyarrabatun bihumrah, dan kulitnya putih kemerah-merahan, wa annahu khatimun nabiyyin wal mursalin, dan kita harus meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah khatimun nabiyyin, penutup segala nabi, wal mursalin, dan para rasul, wa annahu wulida bi Makkah, dan Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, wa bu'isa biha, dan diutus di kota Makkah juga, wa hajara ilal Madinah, dan dia hijrah dari Makkah menuju Madinah, wa mata wa dufina biha, wa anna syari'atahu nasahat jami'a syara'i as-sabiqah, dan kita harus meyakinkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasahat jami'a syara'i as-sabiqah, menghapus daripada syariat-syariat yang terdahulu, wa tabqa mustamirratun ila yaumil qiyamah, dan masih langsung langgang syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan juga dianjurkan bagi kita, mobil khusus anak-anak kita perintahkan kepada mereka agar mereka menghafal daripada nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tersebut dikatakan bahwa nanti seseorang akan dibangkitkan di dalam hadis atas apa yang ia cintai. Apabila kita mencintai seseorang, hendaknya kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana orang tersebut, kepribadian orang tersebut, nasab daripada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mencintai, maka kita hafalkan daripada nasab Nabi Muhammad SAW. Kita kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pengajian kita setelah kita diwajibkan untuk mengetahui daripada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampai pada nasabnya kepada Adnan. Kemudian kita pun harus mengetahui tentang hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan di kota Mekkah dan dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, wa bi'tsatuhu fi sanatil hadiyah wa arba'in fi amil fil, dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'tsah pada tahun ke-41 dari tahun gajah. Ba'da an tammat lahu arba'una sanah, setelah sempurna umurnya 40 tahun. Wa hijratuhu fi sanah ats-tsalitsah asyar, dan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-13 dari bi'tsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wafatuhu fi Rabiul Awal, dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal pula.
dilahirkan Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal dan meninggalnya di bulan Rabiul Awal pula. Fi sana al-ashira min al-hijrah, pada tahun ke-10 dari tahun Hijriah. Wa huwa fi salisa wa sittin min umrihi, dan beliau tatkala meninggal dunia berumur 63 tahun. Wa tufiya abuhu wa ummuhu hamilun bihi, dan tatkala meninggal ayahnya, ibunya mengandung Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah. Wa qila huwa ibnu Syahrain wa tufiyat ummu wa huwa fi sadisati min umrihi. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad tatkala ayahnya meninggal dunia, pendapat sebagian ulama mengatakan berumur 2 bulan di kandungan ibunya. Ada yang mengatakan 2 bulan dia sudah lahir dari perut ibunya. Wa tufiyat ummuhu wa huwa fi sadisa min umrihi, dan meninggal daripada ibunya sedangkan Nabi Muhammad berumur 6 tahun daripada umurnya. Fakaffalahu jadduhu Abdul Muttalib, kemudian setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Thumma tufiya jadduhu ba'da 8 sinin, kemudian setelah umurnya Nabi Muhammad 8 tahun, ya, fakaffalahu ammuhu Abu Talib, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib, dan seterusnya sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, sedikit daripada pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan hendaknya kita untuk mempelajari lebih dalam tentang tarikh, sejarah, biografi tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, daripada rukun iman yang kelima, kita harus beriman dengan apa? Wabil yaumil akhir, dan kita harus beriman dengan yaumil akhir, hari yang terakhir. Dikatakan wasummiya bidzalika, dinamakan hari akhir. Kalau kita bilang hari akhirat atau hari kiamat, dinamakan itu adalah hari akhir li'annahu la laila wala yauma ba'dahu, karena tidak ada malam atau hari setelahnya, maka dikatakan hari akhir. Kita wajib untuk beriman akan adanya atau datangnya hari akhir. Dan di antara apa-apa yang terdapat pada hari akhir, bahwa kita harus meyakinkan seperti al-mizan, was-sirat, wal jannah, wan nar haqqun. Mizan, timbangan atau neraca daripada amal baik dan amal buruknya seseorang nanti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Was-sirat, dan adanya jembatan sirat, yaitu siratul mustaqim, jembatan daripada sirat. Wal jannah, dan adanya daripada surga. Wan nar, dan adanya daripada api neraka. Inilah kaitan daripada yaumil akhir. Dengan keberadaan itu semuanya kita wajib beriman tentang keberadaannya, adanya mizan, adanya sirat, adanya surga, dan adanya api neraka. Itu adalah benar apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang dikhabarkan kepada kita melalui daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga kita harus meyakinkan tentang adanya su'alul malakain, adanya soal pertanyaan daripada 2 malaikat. Sebagaimana kita sudah mengetahui tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan malaikat di alam kubur kita harus meyakinkannya dengan keberadaan atau adanya soal tersebut. Wa na'imal qabri wa azabahu, dan kenikmatan kubur dan azab kubur pun kita harus meyakinkan tentang adanya kenikmatan kubur dan azab kubur. Wa ghair dzalika min umuril barzakh haqqun, dan selain daripada yang dijelaskan di dalam kitab ini, banyak daripada bagaimana daripada keadaan daripada api neraka, atau sebelumnya di situ ada haud, ada telaga
yang mana Rasulullah SAW menunggu kita di telaganya, dan siapa orang yang dituangkan daripada telaga tersebut, daripada seteguk air dari telaga tersebut, lam yadma' ba'daha abada, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang dapat meminum daripada telaganya Rasulullah SAW. Nah, itu adalah kesemuanya, itu adalah hak. Itu adalah benar apa-apa yang ada pada yaumil akhir, pada yaumil akhir. Yang keenam, yang terakhir, kita harus beriman kepada wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruknya, minallahi ta'ala. Sungguhnya takdir yang baik ataupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya, bagi kita hambanya, tatkala kita mendapati daripada kejelekan atau keburukan pada diri kita, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang takdir, qada dan qadar, baik itu kebaikan pada diri kita ataupun keburukan pada diri kita, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bagi seorang hamba patut dia menjaga etika beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Janganlah kita nisbatkan atau kita sandarkan bahwa yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sandarkan yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Saja tentang bagaimana adab seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah jeda berikut ini kita akan bacakan bagaimana ya cerita daripada Nabi Ibrahim tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit padanya. Dia tidak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daripada penyakit tersebut. Insyaallah kita akan teruskan setelah jeda berikut ini. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada pengajian kita. Tadi dikatakan bahwa bagaimana adab seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan di dalam di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana perkataan Ibrahim alaihissalam tatkala beliau mendapati daripada sakit. Karena kita ketahui bahwa qada dan qadar, baik itu kebaikan yang datang pada dirinya atau keburukan, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk daripada takdir yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, alladzi khalaqani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62 bahwa Nabi Ibrahim berkata, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku, fahuwa yahdi, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang memberikan petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daripada aku makan dan minuman. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kesembuhan kepadaku. Nah, di sini ya, yang mana tadi dikatakan bahwa al-qada wal qadar minallahi ta'ala. Rukun iman yang keenam yang terakhir adalah takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan untuknya ataupun keburukan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita seorang hamba
Kita harus menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dalam syarah ini kitab, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam kitab Kasyifatus Saja, falam yaqul amradani ta'adduban minhu alaihi salam. Ya, beliau tidak mengatakan amradani, Allah memberikan penyakit kepadaku dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dia mengatakan fa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fa huwa yashfin, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Oleh karena itu bagi kita seorang hamba yang tatkala kita mendapatkan suatu musibah, satu kecelakaan, janganlah kita nisbatkan ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dari Allah. Ini karena sudah aturannya betul, perkataannya seperti itu. Hanya saja jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah suatu keburukan itu kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita harus beriman bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kita katakan ya itu dari, maksudnya apa? Kita nisbatkan, kita sandarkan ini adalah dari apa? Kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah demikian. Sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan Arkanul Islam, begitu juga Arkanul Iman. Ini semua ya diambil dari hadis, berbagai macam riwayat yang diriwayatkan oleh ulama tentang Arkanul Islam dan Arkanul Iman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang yang dikatakan di dalam hadis tersebut, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin istala'a alaina rajulun syadidu bayad thiyab syadidu sawad sya'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Faqala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu wa qala akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ila akhirul hadis, sampai akhir daripada hadis tersebut. Bahwa tatkala Sayyidina Umar bersama sahabat-sahabat yang lain sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang laki-laki datang menghampiri Rasulullah, ya. Rajulun, seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, yang pakaiannya sangatlah putih. Kemudian sawadi sya'ar, dan rambutnya sangat hitam, yang tidak ada bekas pada laki tersebut, bekas-bekas bermusafir. La ya'rifu minna ahadun, sedangkan kita tidak ada yang mengetahuinya, enggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat. Dengkulnya bernempel dengan dengkulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telapak tangannya juga ya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya tentang Islam dan bertanya tentang iman, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah kita pelajari, yaitu di dalam matan kitab ini, kitab Safinatun Najah, tentang rukun Islam dan rukun iman. Sampai-sampai ulama mengatakan bagaimana seseorang yang duduk sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menandakan bahwa perkara ini sangatlah penting untuk kita ketahuinya. Oleh karena itu, ya, seorang laki-laki tersebut yaitu Jibril alaihi salam, ya, yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa barusan yang bertanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, fa innahu. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya itu yang lebih mengetahui. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril, sesungguhnya itu adalah Jibril, atakum, yang datang kepada kalian, yuallimukum dinakum, yang mengajarkan daripada agama atas kalian. Demikianlah ma'asyiral hadirin pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita yang dapat Al-Faqir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat dan pemahaman ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.